Bayangkan sebuah tempat di mana usia bukan lagi batasan. Di mana nenek berusia 97 tahun masih bisa menanam sayur di kebunnya setiap pagi. Di mana kakek berumur 92 tahun masih bersepeda ke pasar sambil membawa keranjang bambu di punggungnya. Mereka tidak punya dokter pribadi, tidak ada rumah sakit besar di dekat rumah mereka, dan jarang sekali mengeluh sakit. Namun tubuh mereka tetap bugar, langkah mereka tetap tegap, dan senyum mereka tetap sama hangatnya seperti matahari pagi. Desa ini ada di Jepang. Dan disinilah kita akan menelusuri rahasia kehidupan panjang mereka. Rahasia yang tidak hanya membuat mereka hidup lebih lama, tapi juga membuat mereka hidup lebih bahagia. Selamat datang di perjalanan menuju negeri di mana umur panjang adalah hasil dari harmoni antara tubuh, alam, dan hati. Desa Panjang Umur. Di ujung selatan Jepang, tersembunyi sebuah tempat bernama Ogimi, di prefektur Okinawa. Sebuah desa kecil yang dikelilingi gunung hijau dan laut biru. Pagi di sini dimulai lebih awal. Saat matahari baru naik, kabut tipis masih menggantung di ladang-ladang ubi ungu. Burung-burung kecil terbang rendah, dan dari kejauhan terdengar suara tawa lembut para nenek yang sedang menyiangi rumput. Di Ogimi, usia 80 tahun dianggap masih muda. Banyak penduduknya hidup hingga 95, bahkan lebih dari 100 tahun, dan bukan hanya hidup, tapi hidup sehat. Mereka tidak terbaring di tempat tidur, tidak bergantung pada obat, tidak menunggu waktu berlalu. Mereka aktif. Mereka menikmati hidup. Seorang nenek bernama Kayosan, usia 98 tahun, setiap pagi berjalan sejauh 1 kilometer ke kebunnya. Ia memetik sayur, memotong bunga, lalu berhenti sebentar untuk menatap langit. Langit hari ini indah sekali, katanya pelan. Bagi Kayosan, keindahan sederhana seperti itu sudah cukup untuk membuatnya bersyukur bisa hidup satu hari lagi. Rahasia 1, pola makan. Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Pola makan masyarakat Jepang dikenal paling sehat di dunia. Tapi di desa-desa panjang umur seperti Ogimi, ada satu prinsip kuno yang mereka jalankan setiap hari. Namanya, hara hachibu, makan sampai 80% kenyang. Prinsip ini sederhana namun penuh makna. Mereka percaya bahwa rasa kenyang penuh adalah tanda tubuh sudah cukup, dan makan berlebih adalah bentuk ketidakseimbangan. Dengan makan secukupnya, tubuh diberi waktu untuk mencerna dengan baik, dan organ-organ tidak terbebani. Inilah mengapa banyak lansia Jepang memiliki metabolisme yang tetap baik di usia lanjut. Di meja makan mereka, piring-piringnya kecil tapi penuh warna. Ada sayur rebus, ikan panggang, semangkuk kecil nasi, dan semangkuk miso hangat. Setiap makanan disajikan dengan estetika dan rasa hormat. Mereka tidak hanya makan untuk mengisi perut, tapi juga untuk menghargai kehidupan. Dalam budaya Jepang, makanan dianggap sebagai hadiah dari alam. Maka setiap suapan dimulai dengan ucapan, itadakimasu, yang berarti, terima kasih atas makanan ini. Ucapan itu bukan formalitas, melainkan bentuk kesadaran bahwa hidup mereka bergantung pada alam. Mungkin inilah kunci yang sering kita lupakan. Kesadaran penuh saat makan. Tidak tergesa-gesa. Tidak sambil menonton. Tidak sambil memikirkan hal lain. Setiap gigitan adalah penghormatan terhadap hidup. Ubi ungu, harta karun dari tanah Okinawa. Salah satu makanan utama penduduk Okinawa adalah ubi ungu, atau beni imo. Ubi ini bukan hanya lezat, tapi juga kaya antioksidan, vitamin C, dan serat alami. Dulu, saat masa perang dan kelaparan, ubi ungu menjadi penyelamat hidup mereka. Dari tanah yang keras, tumbuh makanan sederhana yang memberi energi dan harapan. Kini, lebih dari 70 tahun kemudian, ubi itu tetap menjadi bagian penting dari kehidupan mereka. Seorang kakek bernama Shinzato-san berkata sambil tertawa kecil. Ubi membuat saya kuat. Setiap pagi saya makan satu, dan saya masih bisa mencangkul sampai sore. Ketika ditanya apakah ia tidak bosan, ia menjawab. Bosan itu karena kita lupa bersyukur. Kata-kata sederhana, tapi syarat makna. Teh hijau dan makanan fermentasi. Di hampir setiap rumah di Jepang, selalu ada teh hijau. Teh hijau tidak hanya menenangkan, tapi juga membantu menjaga tekanan darah, melindungi jantung, dan memperlambat proses penuaan. Selain itu, mereka rutin mengonsumsi makanan fermentasi seperti miso, natto, sukemono, dan kimchi versi lokal. Semua itu memperkaya bakteri baik di usus, memperkuat sistem imun, dan menjaga kesehatan pencernaan. Orang Jepang percaya bahwa usus adalah akar kehidupan.
Jika akar sehat, pohon akan tumbuh subur. Mereka merawat tubuh seperti merawat taman. Tidak dengan cara instan, tapi dengan kesabaran dan konsistensi. 2. Aktivitas harian. Tubuh yang digunakan setiap hari tidak akan mudah tua. Rahasia berikutnya terletak pada cara mereka bergerak. Orang Jepang tidak perlu gi modern atau alat olahraga mahal. Mereka menjadikan gerakan ringan bagian dari hidup sehari-hari. Jalan kaki ke pasar, menyapu halaman, menanam bunga, bersepeda ke rumah teman, semua itu adalah bentuk olahraga alami. Dan yang paling terkenal di seluruh Jepang adalah Rajio Taiso, senam pagi yang disiarkan lewat radio sejak tahun 1928. Setiap pagi pukul 6.30, lagu lembut mengalun di udara. Lansia, anak-anak, hingga pekerja kantor berdiri, mengangkat tangan, menarik napas, dan mengikuti instruksi suara radio. Gerakannya sederhana, tapi penuh energi. Tidak hanya meregangkan otot, tapi juga menumbuhkan semangat kebersamaan. Di taman-taman, mereka melakukan Rajio Taiso bersama-sama. Setelah itu, mereka tersenyum, menunduk hormat satu sama lain, dan melanjutkan hari dengan perasaan ringan. Kebiasaan ini, yang terlihat kecil, ternyata punya dampak luar biasa. Studi menunjukkan bahwa lansia Jepang yang rutin melakukan aktivitas ringan setiap hari memiliki risiko lebih rendah terhadap demensia, penyakit jantung, dan depresi. Mereka percaya, tubuh yang diam terlalu lama akan kehilangan semangat hidupnya. Karena itu, mereka selalu bergerak, sedikit demi sedikit, tapi setiap hari. Rahasia 3. Ikigai, alasan untuk bangun setiap pagi. Di balik tubuh yang sehat dan hati yang tenang, ada satu rahasia yang paling dalam, Ikigai. Ikigai adalah kata Jepang yang berarti alasan untuk hidup. Bukan hal besar seperti kekayaan atau ketenaran, tapi alasan kecil yang memberi makna pada setiap hari. Bagi sebagian lansia, Ikigai mereka adalah berkebun. Bagi yang lain, membuat kerajinan tangan, merawat bunga, atau membantu tetangga. Ada seorang nenek bernama Yoshiko-san, berusia 93 tahun, yang setiap pagi membuat boneka kain dari sisa kain kimono. Boneka itu ia berikan kepada anak-anak sekolah di desanya. Saya tidak punya cucu, katanya lembut. Tapi melihat anak-anak tersenyum karena boneka buatan saya, itu sudah cukup. Ikigai bukan tentang berapa banyak yang kita punya, tapi seberapa dalam kita mencintai hal kecil dalam hidup ini. Dan itulah yang membuat mereka tetap hidup, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Rahasia 4. Kebersamaan, tidak ada yang hidup sendiri. Di Jepang, terutama di desa, hubungan sosial memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan mental lansia. Mereka punya konsep yang disebut moai, yaitu kelompok pertemanan seumur hidup. Moai bukan sekadar kelompok sosial. Ia adalah jaringan dukungan emosional dan ekonomi yang dibangun sejak muda dan terus berlanjut hingga tua. Anggota moai bertemu secara rutin untuk makan bersama, bermain musik, berbagi cerita, dan saling membantu jika ada yang kesulitan. Dalam moai, tidak ada yang dibiarkan sendiri. Ketika seseorang kehilangan pasangan, teman-temannya akan menemaninya setiap hari. Ketika seseorang sakit, moai mengirim makanan dan menemani dengan doa. Itulah sebabnya, meskipun hidup sederhana, mereka jarang merasa kesepian. Dalam dunia modern yang serba cepat, di mana banyak orang merasa sendirian meski dikelilingi oleh keramaian, kebersamaan seperti ini terasa sangat berharga. Sampai di sini, kita sudah melihat rahasia fisik dan sosial para lansia Jepang, dari pola makan, aktivitas, hingga ikigai dan kebersamaan. Tapi masih ada satu lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu cara mereka memandang waktu, kesedihan, dan kematian. Di bagian berikutnya, kita akan belajar bagaimana mereka bisa menerima setiap fase kehidupan tanpa ketakutan. Bagaimana mereka menghadapi kesepian dengan damai, dan bagaimana mereka menutup usia dengan senyum, bukan dengan air mata. Bagian 3. Filosofi waktu. Mereka tidak mengejar hidup, mereka menyatu dengannya. Jika kita perhatikan cara orang Jepang memandang waktu, kita akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Mereka tidak terburu-buru. Mereka tidak memaksa hidup mengikuti keinginan mereka. Mereka hanya berjalan bersamanya, langkah demi langkah. Ada sebuah filosofi tua yang disebut Mono no Aware, yang artinya, kesadaran akan kefanaan. Orang Jepang menyadari bahwa semua hal di dunia ini tidak abadi. Bunga sakura mekar indah, tapi hanya sebentar. Namun justru karena ia cepat gugur, keindahannya menjadi lebih berharga. Begitu pula dengan hidup. Mereka tidak menolak penuaan, tidak melawan keriput,
dan tidak takut pada kematian. Mereka menerimanya, seperti menerima pergantian musim. Di sebuah desa di Nagano, ada seorang nenek bernama Fujiko-san, usia 101 tahun. Ketika ditanya rahasia panjang umurnya, ia menjawab pelan. Saya tidak memikirkan umur. Saya hanya menikmati pagi yang indah dan malam yang tenang. Sederhana, tapi itulah inti kebijaksanaan hidup panjang. Hidup sepenuhnya di momen saat ini. Seni memperlambat hidup, wabi-sabi. Ada satu filosofi lain yang sangat kental dalam budaya Jepang, wabi-sabi. Wabi-sabi adalah seni menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Bagi lansia Jepang, wabi-sabi bukan sekadar filosofi seni, tapi cara mereka memandang diri sendiri. Mereka tidak menutupi keriput dengan kosmetik mahal. Mereka tidak takut uban. Mereka tahu bahwa setiap garis di wajah adalah kisah tentang waktu, perjuangan, dan kasih sayang. Dalam rumah mereka yang sederhana, kita bisa melihat cangkir teh yang sudah retak tapi tetap digunakan. Di Jepang, retakan itu justru dihias dengan emas dalam seni kintsugi, simbol bahwa luka dan ketidaksempurnaan bisa menjadi keindahan. Begitu pula manusia. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap kesedihan, membentuk diri kita menjadi lebih utuh. Dan itulah mengapa mereka tetap tenang, meski usia terus bertambah. Evergreen mandi hutan, Shinrin-yoku. Di Jepang, ada kebiasaan yang disebut Shinrin-yoku, yang artinya mandi hutan. Ini bukan mandi dengan air, tapi mandi dengan udara hutan. Setiap minggu, banyak lansia berjalan di hutan bambu atau taman alami, sekadar menghirup udara, mendengar suara daun, dan menyentuh batang pohon. Shinrin-yoku terbukti secara ilmiah menurunkan tekanan darah, menenangkan pikiran, dan memperkuat sistem imun. Namun bagi mereka, manfaat terbesar bukan fisik. Di tengah kesunyian hutan, mereka merasa terhubung kembali dengan alam, sesuatu yang kita sering lupakan dalam hiruk-pikuk dunia modern. Ketika saya berjalan di hutan, kata Haruto-san, 89 tahun, saya merasa bumi bernafas bersama saya. Kata-kata itu menggambarkan hubungan yang sangat dalam antara manusia dan alam, hubungan yang menjaga mereka tetap sehat, bukan hanya di tubuh, tapi juga di jiwa. Lilin 2 bagian 4, damai dalam kesepian dan seni menutup hidup dengan senyum. Bulan sabit kedamaian dalam kesepian. Di banyak negara, kesepian adalah momok menakutkan bagi lansia. Tapi di Jepang, mereka belajar berdamai dengan kesendirian. Ada istilah yang disebut sabi, yang menggambarkan keindahan dalam sunyi. Lansia Jepang tidak takut sendirian, karena mereka tahu sunyi bukan berarti sepi. Di rumah-rumah kecil di desa, sering kita lihat seorang kakek duduk di beranda sambil minum teh, menatap bunga sakura yang gugur satu persatu. Tidak ada televisi keras. Tidak ada suara kendaraan. Hanya suara angin, burung, dan waktu yang berjalan perlahan. Di momen seperti itulah, mereka merenung dan bersyukur atas perjalanan hidup mereka. Kesepian bagi mereka bukan beban, tapi ruang untuk berdialog dengan diri sendiri. Dalam kesunyian, mereka menemukan kedamaian. Merpati 2 kebahagiaan yang tidak bergantung. Banyak orang mengira kebahagiaan datang dari memiliki lebih banyak, uang, barang, atau pengakuan. Tapi bagi lansia Jepang, kebahagiaan justru datang dari tidak membutuhkan terlalu banyak. Mereka menemukan kebahagiaan di hal-hal kecil. Dalam secangkir teh hangat saat pagi hujan. Dalam tawa cucu yang datang berkunjung. Dalam tanaman yang tumbuh pelan di pekarangan. Mereka menyebutnya shiawase, kebahagiaan yang sederhana, tenang, dan tidak bergantung pada apapun. Seorang nenek di prefektur Yamanashi berkata, "Kalau kamu bisa tersenyum tanpa alasan, artinya kamu sudah cukup bahagia." Dan disitulah letak kekuatan sejati mereka. Mereka tidak menunggu bahagia datang, tapi menciptakannya setiap hari. Bunga mekar kematian yang tenang. Topik kematian sering dianggap tabu. Tapi di Jepang, kematian adalah bagian alami dari kehidupan, sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Di banyak rumah lansia, ada altar kecil berisi foto orang-orang yang telah pergi. Mereka setiap hari memberi salam, menyalakan dupa, dan berbicara pada mereka seolah masih hidup. Bagi mereka, kematian bukan akhir, tapi kelanjutan dari hubungan. Mereka percaya bahwa selama kita mengingat orang yang telah pergi, mereka tetap hidup di hati kita. Takashi-san, 96 tahun, kehilangan istrinya 15 tahun lalu. Setiap pagi ia tetap menyiapkan secangkir teh untuk 2 orang, lalu meletakkannya di atas meja.
Saya tahu dia tidak di sini, katanya sambil tersenyum, tapi saya suka berpura-pura dia masih duduk di depan saya. Dari luar, itu mungkin terlihat menyedihkan. Tapi bagi Takashi-san, itu adalah bentuk cinta yang tidak pernah mati. Bunga putih seni menjadi tua dengan indah. Jika ada satu hal yang bisa kita pelajari dari para lansia Jepang, itu adalah bagaimana menjadi tua dengan indah. Mereka tidak berusaha melawan waktu. Mereka justru menari bersamanya. Mereka tahu bahwa tubuh akan melemah, ingatan akan memudar, tapi jiwa bisa terus tumbuh. Setiap keriput di wajah mereka adalah tanda dari kehidupan yang dijalani sepenuhnya, dengan kesederhanaan, kasih, dan rasa syukur. Di Jepang, ada pepatah. Tidak ada bunga yang mekar sepanjang tahun, tapi setiap bunga punya musimnya sendiri. Dan para lansia Jepang adalah bunga-bunga yang sedang mekar di musim terakhirnya. Indah, lembut, dan penuh kebijaksanaan.